Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi semuanya. Semoga dimanapun kalian berada, kalian masih tetap menjaga semangat belajarnya. Oke, anak Umi. Nah, hari ini kita akan memasuki bab terakhir di semester ganjil ini. Jadi ini merupakan bab terakhir. Apa bab terakhir kita ini? Yaitu tentang kesetimbangan kimia. Jadi hari ini kita akan membahas terkait kesetimbangan kimia. Yang pertama yaitu konsep kesetimbangan dan yang kedua yaitu pergeseran kesetimbangan. Oke anak Umi, disimak ya penjelasan Umi selanjutnya. Sebelum kita lanjut lebih jauh tentang kesetimbangan, kita ketahui terlebih dahulu apa sih konsep dari kesetimbangan. Berdasarkan arah reaksi, jenis reaksi kimia dibedakan menjadi dua ya anak Umi. Yang pertama yaitu reaksi satu arah atau irreversible atau bisa kita katakan reaksi tidak dapat balik. Jadi reaksi irreversible ini merupakan reaksi yang terjadi pada satu arah, sehingga produknya tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Apa sih contoh dari reaksi irreversible ini? Contohnya yaitu reaksi pembakaran. Nah, yang kedua yaitu ada reaksi bolak-balik atau reversible atau bisa kita katakan reaksi dapat balik. Reaksi reversible ini merupakan reaksi yang terjadi pada dua arah yang berlawanan dalam waktu bersamaan, di mana reaksi semula dapat terbentuk kembali dari zat-zat hasil reaksinya. Jadi seperti ini anak Umi. Jadi reaksi reversible ini produknya dapat bereaksi kembali membentuk reaktan gitu. Contohnya seperti yang diketahui, perubahan air menjadi uap air itu merupakan reaksi yang dapat balik, sehingga reaksinya dapat ditulis seperti ini: H2O liquid setimbang H2O gas. Jadi anak Umi, kalau reaksi bolak-balik atau reversible atau reaksi dua arah, tanda panah yang digunakan adalah seperti ini: tanda panah ke kanan dan tanda panah ke kiri. Inilah yang dikatakan reaksi dapat balik. Selanjutnya, reaksi dikatakan setimbang atau mencapai sistem kesetimbangan ada syaratnya. Apa aja syaratnya? Yang pertama, reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud gas terjadi dalam sistem tertutup. Yang kedua, konsentrasi seluruh zat nilainya tetap, berarti baik konsentrasi yang di reaktan maupun konsentrasi yang diproduk nilainya tetap. Yang ketiga, laju reaksi F1 sama dengan laju reaksi F2. Ini maksudnya laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Seperti itu. Contohnya dapat dilihat pada reaksi atau sistem kesetimbangan berikut. Nah, ini merupakan sistem kesetimbangan. Reaksinya N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan atau setimbang 2NH3 gas. Keadaan setimbang terjadi ketika dapat kita lihat pada grafik di bawah ini. Nah, jadi berdasarkan yang syarat di atas ini anak Umi 1, 2, 3, ini dapat kita lihat dari grafiknya ini. Nah, grafik yang A, gambar grafik yang A, ini adalah terkait konsentrasi, di mana sistem setimbang, saat sistem setimbang dapat kita lihat konsentrasi H2, NH3, dan N2 dalam keadaan yang sama atau jumlahnya sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, pada grafik yang B, kita lihat bahwasannya laju reaksi maju F1 sama dengan laju reaksi balik F2 dalam waktu yang bersamaan. Inilah dikatakan reaksi tersebut adalah reaksi setimbang apabila konsentrasi zatnya sama dalam waktu yang sama dan laju reaksi balik sama dengan laju reaksi maju. Seperti itu anak Umi.
Maka selanjutnya dapat kita ketahui bila laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar dan konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu, maka tercapailah kesetimbangan kimia atau sistemnya disebut sistem setimbang atau keadaan setimbang. Seperti itu, Anak Umi. Sekarang kita membahas pembagian kesetimbangan kimia ya. Jadi kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kesetimbangan homogen. Jadi kesetimbangan homogen ini dalam reaksi kesetimbangannya hanya terdapat satu fase atau fase zat-zatnya itu sama. Contohnya itu seperti misalnya yang di warna biru ini dapat kalian lihat fase gas. Berarti pada semua keadaan zatnya termasuk tergolong dalam fase gas. Ini namanya kesetimbangan homogen. Nah, kalau yang larutan berarti semua pada sistem kesetimbangannya, semua fase zatnya berada pada fase larutan atau aqueous. Nah, ini yang merupakan kesetimbangan homogen. Yang kedua, itu ada kesetimbangan heterogen. Jadi, kalau kesetimbangan heterogen, pada sistem kesetimbangannya atau reaksi kesetimbangannya terdapat lebih dari satu fase zat. Contohnya bisa kita lihat di dua fase. Ini ada dua fase dalam sistem kesetimbangan. Pada reaksi yang pertama ada fase solid dan ada fase gas. Pada reaksi yang kedua ada fase solid dan ada fase aqueous. Jadi ini merupakan reaksi kesetimbangan heterogen. Kalau tiga fase, berarti ada tiga fase dalam sistem kesetimbangannya. Di sini ada fase aqueous, ada fase solid, dan ada fase liquid, serta ada fase gas. Liquid dan aqueous itu merupakan fase larutan, gitu ya Nak Umi. Jadi, Umi harap kalian sudah bisa membedakan reaksi kesetimbangan yang bagaimana yang dikatakan homogen dan yang dikatakan heterogen. Oke, sekarang kita akan lanjut pembahasan mengenai pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi Anak Umi, pada reaksi kesetimbangan atau sistem kesetimbangan, reaksi tersebut atau kesetimbangan tersebut dapat mengalami pergeseran kesetimbangan. Jadi, kenapa bisa mengalami pergeseran kesetimbangan? Hal ini terjadi karena terdapat atau dilakukan tindakan atau perlakuan pada sistem kesetimbangan. Jadi, untuk mencegah pergeseran kesetimbangan ini, maka dapat dijelaskan dengan asas Le Chatelier. Jadi, asas Le Chatelier ini mendukung penjelasan terkait pergeseran kesetimbangan kimia. Bunyi dari asas Le Chatelier ini, bila suatu sistem kesetimbangan diberikan suatu aksi atau tindakan, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Jadi maksudnya di sini, bila suatu sistem kesetimbangan itu kita kasih aksi atau tindakan, maka sistem tersebut akan melakukan reaksi balik yang bertujuan untuk mengurangi aksi yang diberikan atau tindakan yang diberikan. Itulah yang dikatakan Le Chatelier. Jadi Anak Umi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktornya tersebut ada konsentrasi, ada tekanan dan volume, serta ada suhu. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan.